Waalaikumsalam Pak Septian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Majid barusan habis ngapain? Saya tadi habis ngajar di 11 di kafe di lantai 3 Pak. Di lantai 3? Oke. Berarti capek dong naik turun tangga? Ya karena masih pagi sambil olahraga Pak. Oke. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi begini Pak Majid, saya akan mendapat tugas nih untuk mensupervisi Bapak ketika proses pembelajaran. Oke. Jadi nantinya saya akan menemani Pak Majid di dalam kelas. Saya akan memantau bagaimana Pak Majid mengajar di kelas tersebut. Apakah boleh Pak? Boleh? Boleh ya? Ya boleh. Oke. Tapi sebelum itu Pak, nah sekarang saya akan bertanya-tanya dulu Monggo. tentang apa sih yang akan dilakukan Pak Majid besok ketika mengajar, gitu ya? Monggo. Siap. Jadi kalau tadi saya sudah dipersilakan untuk masuk ikut kelas Pak Majid ya, kira-kira kapan Pak Majid ngajar? Saya yang jadwal terdekat ini 11 akuntansi 1 Pak. 11 akuntansi 1. Ya, 11 akuntansi 1. Kalau boleh tahu jadwalnya hari apa Pak ngajar di kelas itu? Jadwalnya itu hari Rabu. Hari Rabu jam Hari Rabu jam 10. berarti hari Rabu jam 10 Oke, di setelah kelas istirahat pertama. AKL 1 Oke, setelah setelah istirahat pertama. AKL 1. Oke. Kalau boleh tahu Pak, karakter kelasnya itu bagaimana Pak? Anak-anaknya gimana? Ini sudah berjalan beberapa pertemuan ya, karakter kelasnya itu aktif jika ada diskusi aktif, dan hasil post-testnya itu selalu bagus, rata-rata bagus, yang mencapai KKMT lah, kalau dulu KKM. Berarti 11 AKL 1 ini anak-anaknya aktif, nilainya bagus. Jadi Pak Majid kalau mengajar tidak terlalu ini ya berat ya? Ya tidak mendapatkan kendala banyak lah. Jadi anak-anak menikmati pembelajaran dan saya juga mendapatkan umpan balik dari anak-anak itu bagus. Nah, kira-kira di kelas 11 AKL 1 ini Pak Majid mau ngajar apa besok? Kebetulan materi selanjutnya ini saya materi dakwah Pak. Dakwah? Oke, dakwah, materi dakwah. Apakah anak disuruh berdakwah gitu? Boten, tujuan pembelajarannya tidak harus bisa berdakwah. Boten. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak ya bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Karena memang unsur utama dakwah adalah berbicara. Menyampaikan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyampaikan secara lisan dengan cara atau kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik. Berarti aspek yang menjadi fokus di sini ada keterampilan berbicara. Benar seperti itu? Berbicara, betul. Oke. Nah, materi dakwah tadi Pak dengan fokusnya ke aspek keterampilan berbicara akan seperti apa nih skenario pembelajarannya kalau saya boleh tahu? Untuk pertemuan yang materi dakwah ini saya sudah menyiapkan dan merancang strateginya. Saya pakai PBL ya Pak. Project based. Ya. Oke. Bukan Pak, problemnya. Oh problem. Ya, oh iya PBL problem based learning ya Pak. Kalau project itu PJBL. PJBL. Problem based berarti anak-anak nanti akan diberi kasus masalah. Oke. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Sejenis kasus yaitu permasalahan cara mengajak orang ya biar dia tahu kalau itu tidak baik dan baik. Ya, cara mengajak orang dengan sederhana. Cara mengajak orang secara Nanti sederhana. akan ditampilkan beberapa studi kasus dan anak-anak dibagi beberapa kelompok dan mencari permasalahan dari inovasi atau solusi dari permasalahan itu apa gitu. Oh, jadi kelas akan dibagi menjadi kelompok. Iya, betul. Kemudian Bapak akan menyiapkan beberapa masalah. Dan nanti kelompok-kelompok tadi akan menganalisis, menemukan
solusi atau pemecahan dari masalah itu. Iya, betul. Kemudian apakah nanti endingnya akan dipresentasikan gitu Pak? Oke, Kelompok masing-masing kelompok akan presentasi. akan presentasi. Dan akan ada yang menanggapi. Oh, jadi kelompok lain akan menanggapi. Betul. Apakah selesai sampai itu atau nanti di paling akhir itu ada post-test? Oke. Saya sudah merancang akan ada post-test untuk mengukur ketercapaian anak-anak dan tingkat pemahamannya. Oke, jadi pakai PBR, Oke. kemudian belajar kelompok, presentasi, Oke. kelompok lain menanggapi. Oke. Nah, medianya Pak, Bapak pakai media apa? Saya media ini saya siapkan PowerPoint, ya, PowerPoint. proyektor dan laptop, dan untuk post-test anak-anak harus siap dengan HP Pak, karena HP. post-testnya berbasis digital. Oke. Saya tertarik nih. Kayaknya seru pembelajarannya. Ya semoga Semoga ya. seru. Oke. Karena kan memang anak-anak kalau tidak seru kan tidak tertarik ya, tidak Iya, menikmati iya. pembelajaran. Oke. Mungkin itu aja Pak. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya lagi nih. Ya. Kira-kira dari obrolan singkat tadi Pak Majid menemukan apa? Atau apa ya yang bisa didapat dari pertemuan singkat kita tadi? Mungkin ini jadi pengalaman ya, saya ditemani seseorang di dalam kelas ya. Itu obrolan dari ini mungkin nanti saya akan ada temennya dan saya akan bukan dinilai lah, tapi akan dilakukan observasi. Ya, oke, benar Bapak. Memang ya saya di situ posisinya tidak akan menilai nanti. Saya hanya Iya. menemani saja. Betul. Kemudian nanti kita akan cari bareng bagaimana ya kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran Iya, betul Bapak. betul. Saya setuju. Sekali lagi saya tanya, apakah saya boleh menemani Pak Majid mengajar besok? Sangat boleh, sangat boleh. Bagi saya itu pengalaman unik lah ya di observasi teman sejawat. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu Bapak, terima kasih untuk pembicaraan singkat kita. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu Pak ya, jam 10 di di ruang kelas teori 17 dan di kelas 11 AKL 1. di ruang dari 17 kelas 11 Oke. AKL 1. Oke Bapak, nanti saya akan menemani Bapak setelah mengajar, juga saya akan tanya-tanya sedikit. Betul. Bagaimana Terima refleksi kasih. tentang pembelajarannya. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Majid. Sampai ketemu besok hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi untuk belajar. Hari ini semoga kalian masih semangat. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan yang akan kita pelajari hari ini barokah dan manfaat. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita tunjukkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu nasional. Kita pilih hari ini kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Saya minta tolong Mbak Aziza untuk memimpin. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri dengan irama 4/4 setelah hitungan keempat mulai. 1, 2, 3, 4. Kami berjanji
terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Saya cek presensi kehadiran. Silakan dilihat kanan kiri, mungkin temannya yang tidak masuk. Abdullah Firmansyah hadir. Aditya Pradipta, Padelina Sitamia. Oke, alhamdulillah masuk semua. Yang kemarin sakit sudah sembuh, tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan. Hari ini kita materinya media dakwah dan perbedaan khotib, khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin tahu lebih dulu pertemuan yang sebelumnya kita pelajari. Adakah yang masih ingat? Silakan. Ketentuan tabligh dan dakwah, Pak. Ketentuan tabligh dan dakwah. Ada lagi yang masih ingat pertemuan Saya, Pak. sebelumnya? Monggo yang itu. Dalam berdakwah sifatnya tidak boleh memaksa, Pak. Dalam berdakwah tidak boleh memaksa. Oke. Nah, karena kita hari ini kita belajar media dakwah, dakwah itu yang sepengetahuan kalian dulu, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, dakwah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Dakwah itu apa? Silakan. Dakwah itu dilakukan oleh ustaz. Oleh ustaz. Oleh ustaz yang Berceramah. Oh, dakwah adalah ceramah seorang ustaz, gitu ya. Oke, kita perdalam lagi. Oke. Nah, tujuan kita mempelajari media dakwah, strategi dakwah, dan manajemen dakwah serta perbedaannya itu adalah pertama adalah bisa menganalisis ya, manajemen, strategi, dan media dakwah. Yang kedua adalah bisa membedakan, dan perbedaannya adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga adalah kalian nanti diharapkan bisa mempresentasikan ya, apa itu media dakwah, apa itu strategi, apa itu manajemen. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seorang pelajar itu kalian berangkat dari rumah, dilindungi oleh malaikat, didoakan malaikat sampai nanti kalian pulang kembali ke rumah. Jadi tetap semangat belajar, tetap ridho dan ikhlas untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sudah siap belajar? Kok tidak semangat? Sudah siap belajar? Acuan pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.7 dan 4.7. Ini adalah SKL yang ada di SMK. Maka kalian diharapkan bisa menyelesaikan pembelajaran ini hari ini dengan baik dan bisa menunjukkan bahwa kalian bisa mempelajari ini dan bisa tuntas KKM. Oke, ini acuan pembelajaran kita hari ini. Oke, dalam pembelajaran ini ada beberapa tahapan. Jadi Bapak tidak hanya ceramah saja, kalian akan pertama adalah buat kelompok, yang kedua adalah mengamati video, yang ketiga adalah berdiskusi dengan teman kelompoknya, yang keempat silakan presentasikan nanti hasil diskusinya di depan kelas, yang terakhir adalah kalian nanti bermain talking stick dan mengerjakan evaluasi kuisis atau post test. Silakan dibuat kelompoknya mulai dari sekarang. Kalau sudah terbuat atau kelompoknya sudah fix, sudah jadi, saya bagikan LKPD ini. LKPD ini sudah ada petunjuknya, silakan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ini.
LKPD-nya sudah saya bagikan, kelompoknya sudah menerima semua LKPD dan saya bagikan. Sudah siap mengamati video? Sudah. Oke, kita amati videonya. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kajian, senang sekali saya Eva Nurwati dapat menyapa dan juga berbagi informasi pada Sobat Kajian semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dakwah di media sosial ala generasi milenial. Ya, Sobat Kajian, seperti kita tahu pengertian dari dakwah sesungguhnya adalah mengajak, menyeru, saling memberikan, mengikuti ataupun mengarahkan pada perintah Allah yang bisa untuk menjauhi apa yang dilarang pada manusia. Nah, Sobat Kajian, kita bisa melakukan dakwah dengan berbagai cara, baik itu secara lisan, tulisan, keteladanan, dan juga bisa menggunakan berbagai media. Nah, karena saat ini eranya new media ataupun media internet, kita tahu bahwa hampir seluruh ya di dunia maupun di Indonesia sebagai besar. Oke, setelah mengamati video ini, Bapak ingin bertanya, apa informasi yang kalian dapatkan dalam video tersebut? Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Seorang pemuda yang mabuk. Seorang pemuda yang mabuk ditanyai Pancasila ada apa? Ya. Yang selanjutnya adakah informasi yang kalian dapatkan? Cara berdakwah lewat media sosial. Cara berdakwah lewat media sosial. Media sosial Instagram, YouTube, Facebook, TikTok gitu ya. Nah, setelah kalian tahu tayangan video tersebut dan informasi yang kalian peroleh tentang video tersebut, Bapak hari ini ingin memberikan satu permasalahan untuk kalian diskusikan di kelompok kalian. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan dakwah kita itu dianggap kurang berhasil. Setiap kita mengajak seseorang, kadang orang itu tidak ikut pada ajakan kita. Ya. Yang kedua, media apa yang dianggap efektif untuk memperlancar dakwah kita dan akan dianggap berhasil. Ya, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kalian akan membahasnya di dalam kelompok itu dan disiapkan untuk presentasi. Silakan, selamat berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang Bapak berikan tadi. LKPD-nya diisi, di situ ada instruksinya.
untuk zaman sekarang mungkin lewat media sosial. Secara orang sekarang kan sudah pegang HP semua. Tapi apa boleh berdakwah lewat media sosial? Ayo kita cari pendapat ulama, apakah boleh dakwah lewat media sosial? Waktunya selesai, silakan presentasi. Siapkan satu orang untuk presentasi di depan dari masing-masing kelompok. Adakah yang ingin presentasi terlebih dahulu? Silakan, Pak Delina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadelina Tania. Di sini saya akan memberikan contoh tentang media dakwah. Pada zaman sekarang ini, media dakwah bisa berupa media elektronik, media sosial, TV, radio, dan internet. Jadi tidak hanya terbatas pada ceramah saja. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Jika kita sudah dakwah lewat media sosial namun tidak berhasil, apakah dakwah kita itu termasuk gagal? Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab. Allah itu hanya memerintahkan kita untuk berdakwah, tetapi Allah tidak menuntut kita untuk berhasil. Jadi berhasil atau tidaknya usaha kita itu urusan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kelompok sudah presentasi dan sebagian besar sudah menguasai materinya dan sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, mari kita simpulkan. Sebelum disimpulkan, mari kita bermain talking stick. Talking sticknya pakai jalannya dari sini sana, ya. Lalu ke sini, dengan ke sana, nanti muter lagi. Kasihan temennya dapat 2 kali. Yang mendapatkan tongkat itu silakan jawab kalau lagunya berhenti. Kalau lagunya masih tetap diputar, maka tidak perlu menjawab. Silakan diputar. Sudah. Silakan jawab pertanyaan saya. Apakah Anda tahu bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah? Dengan perkataan yang santun, Pak. Dengan perkataan yang santun. Diputar lagi tongkatnya. Diputar lagi ke depan. Sudah. Pertanyaan kedua, silakan dijawab. Apa yang disebut dengan dakwah bilhal? Dakwah dengan tindakan nyata. Dakwah dengan tindakan nyata. Diputar lagi tongkatnya. Sudah selesai.
kita simpulkan pembelajaran hari ini yang telah kita laksanakan. Adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan? Silakan. Media dakwah itu bisa bermacam-macam. Di zaman sekarang itu paling efektif yaitu media sosial dan masih banyak media sosial. Oke, YouTube dan lain-lain ya. Oke. Yang kedua, dakwah itu yang dicontohkan Rasul seperti apa? disampaikan dengan santun. Mari simpulkan bersama-sama. Disampaikan dengan santun. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum diakhiri kita ukur kemampuan kita. Apakah hari ini kita sudah bisa menyerap pembelajaran dan hasil pembelajaran dengan baik? Kita laksanakan post test. Kita pakai quizzes. Silakan HP-nya dibuka. Bapak akan siapkan. Akan saya kirim lewat grup. Kodenya ini yang di depan. Adakah yang sudah berhasil masuk? Oke, sebelum diakhiri, Bapak ingin mendapatkan kesan-kesan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Adakah yang ingin memberikan kesan terhadap pelaksanaan pembelajaran hari ini? Seru Pak, kan ada game talking stick-nya sama quiz. Seru karena ada talking stick-nya dan quizzes juga. Oke. Pertemuan berikutnya. Jadi materi hari ini, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Ini erat kaitannya dengan jurusan kalian akuntansi. Dan pertemuan berikutnya itu juga akan menggunakan problem based learning sama dengan hari ini. Jadi kita akan memecahkan satu permasalahan terkait dengan materi prinsip ekonomi Islam. Media itu bisa kita gunakan untuk berdakwah. Gunakan media yang kita mampu untuk melakukan kebaikan. Apapun yang kita mampu. Kalau kita mampu ceramah, kita ceramah saja. Kalau kita mampu lewat media sosial, kita gunakan media sosial untuk sarana berdakwah. Mari kita tutup hari ini dengan doa akhir majelis. Semoga pembelajaran hari ini manfaat dan barokah hasilnya dan juga manfaat barokah ilmunya. Silakan ketua kelas.
mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ketemu lagi nih dengan Bapak. Iya. Semoga nggak bosan ya. Tadi sudah di kelas bareng. Di kelas bareng. Habis ngajar masih ditanya-tanya lagi. Tidak apa-apa. Nggak jengkel Sebagai kan? perbaikan buat saya juga. Nggak jengkel kan Pak Majid? Boten? Oke. Jadi memang saya di awal sudah minta izin ke Pak Majid ya. Kita melakukan pra-observasi. Kemudian saya sudah menemani Pak Majid ngajar tadi. Nah saat ini saya akan melakukan pasca observasi. Nanti akan saya tanya-tanya sedikit kok Pak, nggak lama. Oh, siap. Oke. Nah, tadi saya sudah lihat Pak Majid ngajar, bagus, keren sekali. Wah, saya tersanjung. Kemudian murid-muridnya juga aktif Pak. Iya, karena memang kelasnya karakternya aktif. Seperti yang saya Iya. sampaikan sebelumnya itu memang karakter kelasnya aktif, Pak. Aktif ya. Jadi saya pengen tuh ngajar di kelas itu juga gitu. Cuma kan saya nggak dikasih jam di sana. Tapi yang jelas saya tertarik gitu. Kelasnya aktif, Pak Majid menyampaikannya juga enak. Kemudian saya perhatikan wajahnya satu persatu tuh kayaknya kok anaknya antusias gitu ke Pak Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Nah saya ingin tanya pertama nih Pak, bagaimana perasaan Pak Majid ketika tadi mengajar dan sekarang setelah Pak Majid mengajar? Perasaannya sama saja, tapi mungkin ada yang beda sedikit ya, karena saya ditemani jenengan gitu, ya mungkin agak gimana ya, grogi lah, grogi sedikit. Ada seorang guru ditemani guru pas ngajar gitu. Biasanya kan hanya guru dengan siswa, di sini ada dua guru. Nah anak-anak juga bingung tadi, kayak heran gitu. Loh, kok ada guru lain yang masuk di kelas PAI gitu ya, di kelasnya Pak Majid. Jadi mungkin itu ya Pak, agak ya agak grogi lah Pak sedikit. Agak grogi ya. Tapi nggak ada yang tanya Pak, itu di belakang kok ada penampakan Pak? Buatan. Oke. Berarti saya masih dihargai sebagai guru. Oke. Perasaannya agak nervous. Iya. Ya, wajar ya karena kita sudah lama ngajar, kemudian masih ditemenin sih gitu. Itu tidak percaya dengan aku kan gitu ya Pak ya. Oke. Enggak, tapi saya ada di sini bukan untuk menilai. Pak Majid benar, ini salah Pak. Enggak. Oke, saya paham. Kita hanya ngobrol. Iya. Oke. Nah, tadi perasaan Bapak, saya ingin mereview singkat nih. Apa saja sih yang terjadi tadi di dalam kelas gitu? Mungkin bisa dijelaskan proses dari awal Bapak mengajar sampai akhir. Oke. Silakan. Dari tadi mungkin Pak Helmi sudah mengikuti pembelajaran saya. Di awal itu saya melakukan sintak pembelajarannya dimulai dengan pendahuluan, ya absensi, salam, dan persepsi, atau bisa dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik lah gitu ya. Biasa menggugah siswa untuk penasaran apakah tingkat kemampuannya sampai mana di materi itu saya sampaikan di pendahuluan. Di kegiatan inti ada diskusi, ada presentasi, ada tanggapan dari kelompok lain, dan di kegiatan penutup ada post-test, ada refleksi, dan ada kegiatan penutup salam dan mengakhiri pembelajaran. Itu yang Oke. Nah, sintak-sintak tadi itu Pak, apakah semuanya sudah terekam dalam RPP Bapak atau dalam modul Bapak, atau ada satu sintak yang kondisional muncul tiba-tiba di kelas?
mungkin secara keseluruhan muncul ya, tapi mungkin ada beberapa kan tidak mungkin kalau kita sambil ngajar itu lihat modul gitu kayak kaku gitu ya. Mungkin ada beberapa mungkin yang miss gitu, yang hilang, mungkin seperti ice breaking yang butuh, mungkin itu saja Pak. Iya. Itu ice breaking. Betul, ice breaking, tapi kan berhubung waktunya singkat gitu kan ya, sedangkan materi yang diajarkan banyak, akhirnya ya tidak bisa kita lakukan gitu kan. Dan itu pun tidak merusak tujuan pembelajaran sendiri. Oke. Masih tercapai. Ngomong-ngomong tentang tujuan pembelajaran tadi yang sudah disinggung oleh Pak Majid, apa tujuan pembelajarannya tadi tuh? Tujuan pembelajaran di materi kali ini yaitu anak-anak mampu menganalisis ketentuan dakwah, yaitu kemampuan berbicara, keterampilan berbicara. Berbicara. Jadi memang aspek atau fokusnya adalah keterampilan berbicara. Betul, keterampilan berbicara. Kemudian dengan pembelajaran yang tadi, apakah tujuan itu tercapai, Pak? Tujuannya mungkin tercapai, tapi tidak 100% ya Pak. Mungkin saya punya catatan-catatan di beberapa peserta didik itu ya mungkin tidak mencapai tujuan itu. Oke, mungkin kalau bisa dipresentasikan, ada beberapa anak tuh yang tidak mencapai tujuan pembelajaran tadi. Saya sekilas memperhatikan dari proses penilaian formatif dan sumatifnya itu mungkin 15% Pak. 15%, ya kira-kira segitulah ya. Apakah ini bisa dimasukkan dalam hambatan atau kekurangan dalam Bapak mengajar? Ya, bisa jadi itu hambatan saya yang perlu dievaluasi. Perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya gitu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam Pak dengan 15 anak yang tadi. Kok bisa gitu loh 15 anak yang tadi itu tidak dalam artian tidak bisa seperti teman-temannya, tidak aktif, kemudian dia ngomongnya kurang gitu. Nah, kira-kira kenapa itu Pak? Mungkin saya kurang memperhatikan tingkat keragaman siswa ya Pak, tingkat keragaman dan tingkat dia kemauan untuk belajarnya kan beragam siswa itu Pak, tidak seragam. Mungkin saya melupakan bahwa setiap siswa itu unik dan mempunyai karakternya sendiri. Jadi cara belajarnya juga mempunyai karakter belajar sendiri, dan itu tidak saya siapkan lewat media dan LKPD yang berbeda. Mungkin itu yang membuat siswa yang 15% ini kurang mencapai tujuan pembelajaran yang saya terapkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi pembelajaran Pak Majid meskipun sudah menyenangkan, tapi itu sebenarnya hanya satu ini aja ya, satu mod apa? Iya, betul. Ternyata media saya tidak beragam. Itu cuma satu bentuk saja untuk semua siswa. Padahal siswanya kan cara belajarnya beragam. Kemungkinan 15 anak tadi tidak cocok dengan di media yang Bapak gunakan karena tidak sesuai dengan cara belajarnya, dengan karakteristik belajarnya. Oke. Kemudian ini Pak, tapi di materi-materi yang lain 15 anak itu memang kurang atau ya hanya waktu ini aja? Di materi sebelumnya boten. Ya mungkin di materi kali ini mereka tidak cocoknya di situ karena materinya tidak mereka kuasai dengan media yang mereka tidak inginkan, gitu, tidak sesuai dengan karakter belajarnya. Tidak. Di pertemuan berikutnya 15 anak ini tidak termasuk di situ. Oke, jadi tadi Pak Majid kan banyak menayangkan video ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa 15 anak tadi kira-kira kurang suka dengan video itu. Bisa jadi seperti itu karena memang karakter anak mungkin dia tidak suka. Mungkin dia lebih suka membaca buku teks Pak, buku teks cetak atau digital. Atau mungkin bisa anak-anak itu tadi saya kurang memperhatikan dengan cara mereka yang suka tidak enak kalau duduk saja gitu ya. Mungkin saya untuk berikutnya saya tadi tidak membawa agar mereka itu bisa moving gitu, bisa bergerak gitu bagi yang suka
bergerak gitu ya. Oke. Tidak suka duduk lama gitu. Berarti sudah ada gambaran ya ke depan Pak Majid akan melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Oke, betul. Seperti apa itu bisa diceritakan perbaikan-perbaikan? Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa dan berpihak pada murid dengan karakter belajar mereka. Jadi saya akan menyiapkan media pembelajaran yang beragam, entah itu audio visual, entah cetak atau sesuai mereka yang bisa dipahami lewat apa gitu. Oh gitu. Jadi Pak Majid menyiapkan materi nih. Oke. Materinya sama. Materinya sama. Tapi penyampaiannya melalui media yang berbeda-beda. Oke, betul. Medianya yang Oh, berbeda-beda gitu. karena menyesuaikan dengan karakter anak gitu, Pak. Jadi Pak Majid besok akan menyiapkan misalkan nih materi tentang dakwah lanjutan Oke, ya. betul. Nah, itu nanti penyampaiannya akan kalau yang audio visual Oke. itu akan ya tetap melalui video Oke. gitu ya. Kalau yang suka audio Yang auditori mungkin mereka akan mendengarkan rekaman aja. ya, atau diskusi sama temannya Diskusi. mendengarkan gitu ya. Oke. Atau melihat mendengarkan lewat rekaman gitu, Pak. Yang kinestetik mungkin saya akan rancang bagaimana mereka tidak bosan hanya duduk. Mungkin saya akan tempelkan beberapa media di kelas. Menempel Ya, media. di dalam itu biar mereka moving gitu, Pak. Tidak bosan Moving. hanya duduk saja. Oke. Mungkin itu yang saya siapkan untuk perbaikan pembelajaran. Pembelajaran ke depan. Nah, itu tadi kan dari sisi materi Pak ya. Oke. Kira-kira untuk ini tugas siswa, LKPD-nya apakah dibuat seperti tadi hanya satu gitu ya, seragam atau dibuat beragam juga Pak? Oke. Kalau LKPD saya akan rancang beragam nih Pak. Karena tidak hanya kadang anak-anak kan seperti ini. Kalau disuruh presentasi mereka ada yang tidak mampu untuk menyampaikan, tapi ketika dia disuruh menulis, menyampaikan lewat tulisan bahwa mereka paham terhadap pembelajaran yang mereka lakukan, itu mereka bisa. Jadi LKPD-nya saya buat beragam sesuai dengan apa yang mereka mampu gitu. Oke, jadi materinya dibuat beragam, Ya. LKPD-nya juga beragam, Oke. sesuai dengan minat. Betul, Anak. minat anak. Oke, di situ poinnya Pak. Jadi pembelajarannya dibuat beragam. Beragam. Istilahnya kalau sekarang itu berdiferensiasi. Betul, itu istilahnya yang kekinian. Kekinian. Kemudian jangan lupa juga tadi ada ice breaking itu Pak ya. Oke. Nah, itu perlu ya Pak ya. Iya, kadang anak-anak kan kalau pembelajaran monoton gitu perlu refreshing Pak. Jadi ice breaking itu yang refreshing Pak. Ya. Jadi kalau sudah melihat kondisi anak itu sudah lemah, lunglai, tak berdaya, maka ya harus Itu dicas. dicas Dicas ulang dengan- gitu ya, dengan cara ice breaking tadi. Oke, terima kasih Pak Majid. Mungkin itu saja dari saya. Oh Oke, ya, ada sama-sama. satu lagi Pak. Apa? Selain itu semua yang sudah diceritakan tadi ya, mungkin ada satu hal yang sangat menarik yang terlupa Pak, yang ingin diceritakan. Apa mungkin? hal menarik itu anak-anak senang ketika post-test berbasis HP gitu Pak. Post-test pakai Jadi, HP. saya pakai Quizzes sebenarnya. Oh, Ya, kebetulan saya pakai Quizzes. Quizzes. Jadi anak-anak mengerjakan post-test itu seolah-olah mereka main game. Jadi tidak seolah-olah dinilai gitu lah. Oke, Itu bagus yang Pak. menarik. Jadi anak-anak HP-an tapi kuis gitu ya. Iya, betul. Mengerjakan post test itu yang Iya. menarik Pak ya. Iya. Nah, kalau menarik berarti besok ke depan akan digunakan lagi. Mungkin bukan cuma Quizzes, kan banyak Kahoot gitu. Ada Kahoot dan yang lain-lain. Oke, itu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sami-sami Pak. Nah, kira-kira nih perbaikan yang akan dilakukan Pak Majid itu akan diterapkan di kelas yang sama ya? Di kelas yang sama, 11 di jadwal KKN yang 1. sama dan di jadwal minggu depan. Oh, berarti tetap di 11 akan 1 Betul. di hari Rabu Iya. jam 10 setelah istirahat itu Betul. Pak. Nah, kalau saya nemenin lagi boleh nggak? Ah boleh, nggak usah bayar. Saya kan ingin melihat perkembangan Oke, anak. monggo. Oke, terima kasih Pak Semoga Majid kebaikan ya. juga buat saya. Semoga sukses, lancar untuk hari Amin. Rabu. Amin. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Oke, siap. Kita ketemu lagi hari Rabu Pak ya. Oke. Terima kasih itu HP-nya sudah bunyi terus Iya. datanya dengan handphone. Sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Majid.